warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Yopi dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami, Nur Septi Esmagunati dan Mbak Sulis akan mempresentasikan hasil kajian makalah kami tentang cabang filsafat epistemologi. Filsafat memiliki cabang-cabang dalam pengembangannya. Salah satunya yaitu cabang epistemologi. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani klasik epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori atau ilmu. Jadi epistemologi merupakan salah satu ilmu mengkaji tentang sumber pengetahuan atau asal-muasal suatu ilmu, mulai dari metode, struktur, palet, tidaknya satu pengetahuan. Cabang filsafat epistemologi ini adalah pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Epistemologi ini juga membicara tentang asal-muasal, membahas batasan-batasan sifat-sifat dan keahlian pengetahuan. Nah, cabang epistemologi ini ada dua, yaitu cakupan bahasa dan sudut pemahaman. Cakupan bahasa, epistemologi adalah ilmu yang diartikan sebagai kemampuan penyikapan dan penginderaan sehingga bisa dijadikan sebagai subjek dalam epistemologi. Biasanya tema-tema utama epistemologi pokok bahasan pada cakupan pokok bahasan ini mempertanyakan tentang apa saja sumber-sumber pengetahuan, dari mana datangnya pengetahuan yang benar itu, apa watak dari pengetahuan, apakah ada dunia nyata di luar pikiran, dan jika demikian dapatkah kita mencari tahu, yaitu merujuk pada masalah penampilan. Yang selanjutnya adalah apakah pengetahuan itu benar, bagaimana kita bisa membedakan antara kebenaran dan kesalahan yang menyangkut tentang pernyataan pemeriksaan kebenaran. Sedangkan sudut pandang pemahaman, yaitu jika topik epistemologi adalah ilmu makrifat, dari sudut mana topik itu dibahas, karena ilmu dan makrifat juga dipelajari oleh ontologi, logika, dan psikologi. Dalam konteks epistemologi, titik tekan adalah sisi esensial dari keberadaan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, sains yang diartikan sebagai universal dan wahyu dan sensi dapat dijadikan objek epistemologi. Sudut pandang cabang epistemologi, sudut pemahaman ini ditekankan pada esensi keberadaan ilmu pengetahuan. Ada tiga perspektif utama epistemologi, yaitu perspektif klasik, perspektif modern, dan perspektif kontemporer. Apa yang dimaksud dengan perspektif klasik? Nah, perspektif klasik adalah kemunculan perspektif klasik dalam epistemologi ini dapat dihubungkan semenjak zaman filosofi Yunani kuno pada masa filsuf Socrates, Plato, dan Aristoteles, dan juga para pengikut mereka. Berbeda dengan filsafat barat dengan lahirnya perspektif modern sebagai akibat dari perubahan. Socrates berperspektif klasik tidak lagi diperlukan. Dalam perspektif klasik, prolog wacana epistemologi dimulai dengan pengakuan akan keberadaan realitas, keberadaan dunia nyata, kemungkinan atau mengetahuinya dengan adanya kesalahan dan kemanapun manusia untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Perspektif klasik ini berbeda dengan filsafat barat dengan lahirnya perspektif modern sebagai akibat dari perubahan Socrates. Filsafat deskriptif klasik ini terdiri dari filsafat matematis dan matematika dan adalah suatu yang diperlukan dalam pengetahuan manusia. Kedua pandangan ini sama-sama berpendapat bahwa perlakuannya mencapai kepastian, penafsiran iman, ciri-cirinya merupakan persoalan yang diakui dan tidak dapat dipersoalkan. Dengan perspektif klasik, keberadaan dunia nyata, kemungkinan untuk pengetahuan adanya kesalahan, dan kemampuan manusia untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Yang kedua yaitu perspektif modern. Perspektif modern menjadikan keraguan normatif sebagai titik tolak kajian epistemologi. Socrates karena pendapat ini mempertanyakan segala sesuatu, juga meragukan keberadaan diri sebagai upaya untuk beriman. Keraguan dalam hal apapun mengharuskan kita menegaskan keraguan yang tidak dapat disangkal dan keberadaan keraguan tanpa adanya keraguan. Jadi menurut Socrates akan ada pengetahuan yang akan dijumpai setelah kita meragukan kebenaran. Yang selanjutnya yaitu perspektif kontemporer. Perspektif kontemporer merupakan perspektif epistemik yang lahir dalam tradisi filsafat analitis Anglo-Saxon. Epistemologi dimulai dengan mendefinisikan dan menganalisis kata-kata epistemik yang muncul atas dasar tradisi filsafat analitik Anglo-Saxon. Filsafat Anglo-Saxon adalah filsafat yang didasarkan pada filsafat logika, matematika, dan ilmu pengetahuan, dan memiliki tingkat realisme yang tinggi. Dengan menggunakan mode analisis
epistemologi kontemporer mencoba menjelaskan sifat pengetahuan dengan memeriksa setiap pilar definisi epistemologi yang dihasilkan. Selain itu, isu-isu seperti spektivisme dan kemampuan untuk memperoleh pengetahuan yang telah didefinisikan sebelumnya adalah beberapa tema utama epistemologi kontemporer lainnya. Sebelumnya, para akademisi percaya bahwa pemikiran kontemporer bahwa mencapai kebenaran itu adalah fakta kehidupan, tidak boleh diremehkan. Epistemologi ilmu terdiri dari berbagai sumber, sarana, dan proses guna memanfaatkan sarana tersebut untuk mencapai ilmu pengetahuan. Ciri-ciri epistemologi kontemporer ini yaitu meliputi akal, kecerdasan, pengalaman atau kombinasi akal dan pengalaman, intuisi yang dipahami secara epistemologi. Maka model epistemologi adalah realisme, empirisme, dan kritik positivisme. Pembahasan selanjutnya yaitu aliran-aliran dalam epistemologi. Dalam aliran-aliran epistemologi ada aliran rasionalisme, empirisme, realisme, kritisme, positivisme, dan pragmatisme. Apa yang dimaksud dengan aliran rasionalisme? Aliran rasionalisme ini berpendapat bahwa pengetahuan bersumber dari akal pikiran atau rasio. Tokohnya antara lain adalah René Descartes yang membedakan agenda 3, yaitu innate ideas atau ide bawaan sejak manusia lahir, atau juga dikenal dengan adventures ideas, yaitu ide yang berasal dari luar manusia. Yang kedua yaitu empirisme. Aliran ini berpendirian bahwa semua pengetahuan manusia diperoleh melalui pengalaman indera. Indera memperoleh pengetahuan. Aliran ini berpendirian bahwa semua pengetahuan manusia diperoleh melalui pengalaman indera. Indera memperoleh pengalaman atau kesan-kesan dari alam empiris. Selanjutnya kesan-kesan tersebut terkumpul dalam diri manusia menjadi pengalaman. Aliran empirisme ini, tokohnya adalah Johann Locke yang berpendapat bahwa pengalaman dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pengalaman luar dan pengalaman dalam atau pengalaman batin. Pengalaman luar yaitu pengalaman yang diperoleh dari luar diri individu, sedangkan pengalaman batin yang diperoleh dalam diri individu. Kedua pengalaman tersebut merupakan ide yang sederhana yang kemudian dalam proses asosiasi membentuk ide yang lebih kompleks. Tokoh yang kedua yaitu David Hume yang meneruskan tradisi empirisme. Hume berpendapat bahwa ide yang sederhana adalah salinan atau kopian dari sensasi sederhana atau ide-ide yang kompleks dibentuk dari kombinasi ide-ide sederhana atau kesan-kesan yang kompleks. Aliran ini kemudian berkembang menjadi pengaruh yang sangat besar terhadap pengetahuan terutama pada abad 19-20 Masehi. Yang selanjutnya ada realisme. Realisme merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan bahwa objek-objek yang kita serap lewat indera adalah nyata dalam diri objek tersebut. Objek-objek tersebut tergantung pada subjek yang mengetahui, atau dengan kata lain tidak tergantung pada pikiran subjek. Pikiran dan dunia luar saling berinteraksi, tetapi interaksi tersebut mempengaruhi sifat dasar dunia tersebut. Dunia telah ada sebelum pikiran menyadari, serta akan tetap ada setelah pikiran berhenti menyadari. Tokoh aliran ini antara lain adalah Aristoteles. Menurut Aristoteles, realitas berada dalam benda-benda konkret atau dalam proses-proses perkembangannya berbentuk form atau ide atau prinsip, keteruturan dan materi tidak dapat dipisahkan. Kemudian aliran ini terus berkembang menjadi aliran realisme baru dengan tokoh George Edward Moore dan Bertrand Russell sebagai reaksi terhadap aliran idealisme, subjektivisme, dan absolutisme. Yang selanjutnya, kritisisme. Kritisisme menyatakan bahwa akal menerima bahan-bahan pengetahuan dari empiri yang meliputi indera dan pengalaman. Kemudian, akal akan menempatkan, mengatur, dan menertibkan dalam bentuk-bentuk pengamatan, yakni ruang dan waktu. Pengamatan merupakan permulaan pengetahuan, sedangkan pengelolaan akal merupakan pembentukannya. Yang selanjutnya, positivisme. Tokoh aliran ini adalah Auguste Comte yang memiliki pandangan sejarah perkembangan pemikiran umat manusia dapat dikelompokkan menjadi 3 tahap, yaitu kajian bidang-bidang filsafat. Tahap teologi, yaitu manusia masih percaya pengetahuan atau pengenalan yang mutlak. Manusia pada tahap ini masih dikuasai oleh tahayul-tahayul sehingga subjek dengan objek tidak dibedakan. Yang kedua, tahap metafisis, yaitu pemikiran manusia berusaha memahami dan memikirkan kenyamanan tetapi belum mampu membuktikan dengan fakta.
Yang ketiga, tahap positif, yang ditandai dengan pemikiran manusia untuk menemukan hukum-hukum dan saling berhubungan lewat fakta. Oleh karena itu, pada tahap ini pengetahuan manusia dapat berkembang dan dibuktikan lewat fakta. Yang selanjutnya, pada zaman modern, perkembangan menjadi skeptisisme medot. Trademark mensyaratkan adanya bukti sebelum sesuatu pengalaman diakui benar. Tokoh skeptisisme adalah Rene Descartes. Yang selanjutnya ada pragmatisme. Aliran ini tidak mempersoalkan tentang hakikat pengetahuan, namun mempertanyakan tentang pengetahuan dengan manfaat atau guna dari pengetahuan tersebut. Dengan kata lain, kebenaran pengetahuan hendaklah dikaitkan dengan manfaat dan sebagai sarana suatu perbuatan. Nah, tokoh aliran ini antara lain ada dua. C.S. Piaris menyatakan bahwa yang terpenting adalah manfaat apa atau pengaruh apa yang dapat dilakukan untuk suatu pengetahuan dalam suatu rencana. Pengetahuan kita mengenai sesuatu hal yang tidak lain merupakan gambaran dan tidak kita peroleh mengenai akibat dapat kita saksikan. Tokoh lain adalah William James. Dalam Kacelan tahun 1991 menyatakan bahwa ukuran kebenaran suatu hal adalah ditentukan oleh akibat praktisnya. Selanjutnya Mbak Sep, metode pemerolehan pengetahuan dari cabang filsafat epistemologi. Ada 5 metode pemerolehan pengetahuan dari cabang filsafat epistemologi. Yang pertama ada model indukatif. Adalah metode yang menyimpulkan penjelasan hasil pengamatan penelitian dalam penyertaan yang lebih umum. Yang kedua, ada deduktif. Adalah metode yang menyimpulkan bahwa data empiris diproses lebih lanjut dalam sistem pernyataan berurutan. Yang ketiga, ada metode positivisme. Adalah salah satu yang dikenal memiliki peristiwa yang jelas dan nilai-nilai positif. Selanjutnya, metode kontemplasi mengatakan bahwa indera manusia memiliki batas dan alasan untuk memperoleh pengetahuan sehingga objek yang dihasilkan berbeda. Adalah untuk mengembangkan kemampuan pikiran yang disebut intuisi. Yang selanjutnya ada metode dialektis. Adalah untuk mengetahui pendapat orang lain dan mengoreksi pendapat yang mereka miliki. Selanjutnya ada hubungan epistemologi dengan ilmu-ilmu lain. Epistemologi dan logika memiliki keterkaitan dengan psikologi dalam banyak hal, terutama menyangkut pembahasan daya indrawi, ingatan, pemahaman, konsep, dan keputusan. Epistemologi hanya menjadi landasan sekunder artinya. Pada hakikatnya, filsafat pertama hanya membutuhkan prinsip-prinsip suatu bukti yang terkandung dalam logika dan epistemologi. Hubungan epistemologi dengan teologi dan ilmu tafsir. Nah, ilmu tafsir adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan metode penafsiran kitab suci. Jadi kesimpulannya, epistemologi disebut teori pengetahuan yang secara umum mempelajari secara umum membicarakan mengenai sumber-sumber karakteristik dan kebenaran pengetahuan. Epistemologi berpusat pada apakah yang ada yang di dalamnya memuat masalah pengetahuan, dan masalah pengetahuan itu dapat dikaji dengan mendalam, yang mulai dari mana sumber pengetahuan yang benar, bagaimana cara kita mengetahui apa yang menjadi karakteristik pengetahuan dan kesalahan pengetahuan. Terima kasih atas pemaparan yang dijelaskan oleh kelompok 7. Kita akan membuka sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Raise hand ya teman-teman. Silakan untuk Mbak Mita Dwi Anggriani. Baik, terima kasih. Izin bertanya pada kelompok penyaji. Nah kan kalau epistemologi yang saya pahami itu adalah bagaimana sih cara mendapatkan ilmu atau
epistemologi itu sebuah yang membedah ilmu pengetahuan. Nah, jadi pertanyaannya, apakah ada kemungkinan orang-orang yang bergulat dengan epistemologi ini itu akan menghasilkan yang namanya konspirasi? Terima kasih. Silakan untuk Pak Tri Saptoyo. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin ini agak keluar dari pembahasan, tapi ada kaitannya sedikitnya. Apakah menurut kelompok 7 penggunaan otak atau logika itu mutlak atau ada yang di atasnya lagi? Misalnya gini, maksud saya penggunaan logika itu dibatasi dengan ajaran keagamaan, misal dikontrol dengan ajaran keagamaan agar bisa sesuai jalur. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tri Saptoyo. Bagaimana kelompok 7? Apakah sudah jelas dengan pertanyaan Pak Tri Saptoyo? Sudah, Mbak. Silakan Bu Endang. Baik, terima kasih Mbak Adel atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, tadi saya baca di makalah dari kelompok penyaji yang terakhir itu sebelum penutup, itu ada dibahas tentang hubungan epistemologi dengan teologi dan ilmu tafsir. Kan di sini dijelaskan bahwa ilmu kalam atau teologi adalah suatu ilmu yang menjabarkan proposisi-proposisi teks suci agama dan penyusunan argumentasi demi mempertahankan peran dan posisi agama. Saya agak bingung di penjelasan itu. Mungkin saya bisa diberi sedikit penjelasan, kalau bisa mungkin nanti dengan contoh-contoh realnya. Terima kasih. Kita ketahui bahwa aliran-aliran dalam epistemologi itu adalah aliran rasionalisme, empirisme, dan realisme, kritisisme, positivisme, dan spektivisme dan pragmatisme. Penggunaan otak mutlak dibatasi dengan ajaran keagamaan. Sedangkan menurut teori realisme itu adalah cara kita mengatasi dunia di luar diri kita melalui rasio, melalui akal. Sedangkan empirisme itu cara kita mengalami dunia di luar diri kita melalui pengalaman-pengalaman empiris. Nah, untuk pertanyaan Pak Trisapto itu, kalau di dalam Islam, penggunaan otak itu mutlak dibatasi dengan ajaran keagamaan. Iya, mutlak. Karena kalau kita berpikir terus-menerus tentang suatu atau tentang alam yang di luar batas kemampuan manusia, kemungkinan tidak akan ditemukan. Karena pengetahuan manusia tidak terbatas, sedangkan pengetahuan dari Tuhan atau kepercayaan yang mistis itu tidak terbatas. Mungkin ada tambahan atau? Ya, sudah ada gambaran, tapi maksud saya seperti ini. Ketika orang itu menggunakan akal secara mutlak tanpa ada kontrol dari ajaran agama, itu biasanya terlewat batas. Seperti sekarang ini yang saya lihat, yang bisa saya lihat di negara-negara maju seperti Jepang, itu kebanyakan sudah berpikirannya itu lebih maju, menggunakan otaknya itu mungkin sudah lebih, dan kemungkinan tidak ada kontrol dari agama. Terus selanjutnya seperti bebasnya seperti ini. Laki-laki tidak menyukai lagi perempuan, dia lebih suka boneka. Nah, hal-hal seperti itu yang saya maksudkan. Apakah menurut kelompok penyaji penggunaan akal itu harus dikontrol atau tidak? Seperti itu. Maksud saya seperti itu. Ini hanya contoh saja tadi. Itu. Tapi sudah ada gambaran. Sebenarnya penggunaan kontrol keagamaan tentang kehidupan kita sehari-hari itu sangatlah perlu, terutama kita yang beragama Islam terutama, karena tanpa adanya hukum atau tanpa adanya kontrol dari agama, mungkin kehidupan kita akan amburadul. Bukan soal agama Islam saja, tapi di Indonesia sendiri kita mempunyai peraturan-peraturan tersendiri yang merupakan aturan dari kehidupan, yang dimana aturan itu sangatlah bermanfaat, sangatlah menuntun kita supaya menghadapi kehidupan dengan baik tanpa berbuat yang melewati batas. Contoh halnya dengan yang dicontohkan Pak Trisapto tadi, karena di Korea atau di mana itu keagamaan mereka kurang dan tidak ada peraturan tentang suka sesama jenis, maka mereka menghalalkan yang
seperti itu. Tapi kita mempunyai aturan tersendiri di Indonesia, bahkan di agama Islam itu tersendiri. Jadi sangat perlu pengontrolan otak di dalam bidang kehidupan atau pengontrolan ajaran agama dalam kehidupan kita. Mungkin ada tambahan dari Bu Endang? Silakan Mbak Endang untuk menambah. Saya sebenarnya bukan menambahkan, saya mungkin sedikit komentar ya mengenai kontrol agama seperti ini. Kalau kita berbicara masalah agama, melihat dari sudut pandang agama, saya sepakat dengan pendapat Mas Kolodion yang lalu-lalu itu bahwa mungkin kalau dipandang dari sudut pandang kita yang beragama terutama di Indonesia, mungkin memang keadaan-keadaan seperti itu kan perlu kontrol ya. Tapi seperti yang Pak Trisaktoyo tadi katakan, bahwa bagaimana jika keadaannya terjadi di Jepang, bagaimana dengan yang di Rusia yang kebanyakan itu kan paham komunis itu biasanya kan mereka ateis ya, tidak mengenal Tuhan. Artinya seperti ini kalau menurut saya, akal pikiran manusia itu tergantung dari pribadi masing-masing, bagaimana cara dia mengendalikan diri. Karena seperti ini Mbak dan teman-teman yang lain, kadang kita yang beragama nih, yang dikontrol ketat oleh agama, tapi kelakuan kenyataan di lapangan itu tidak mencerminkan orang yang beragama. Justru mereka yang kadang ateis misalnya ya, atau tidak terlalu paham tentang agama itu, justru kontrol sosialnya itu sangat bagus. Saya pernah menonton YouTube-nya dari ini ya, yang komika itu tuh, siapa namanya? Kok saya lupa sih? Yang tentang satanik itu, saya lupa namanya. Mongol. Iya, Mongol. Nah, saya pernah nonton ya tentang satanik itu. Ternyata dia katakan bahwa di satanik itu, ini saya tidak membenarkan, tetapi ini real dan nyata. Bahwa ternyata di satanik itu mungkin dari segi agama itu ya ibaratnya salah ya atau sesat, tetapi ternyata di satanik itu kontrol sosialnya itu sangat bagus. Mereka bahkan tidak, kalau dikatakan tidak mencuri, sangat menghargai sekali nilai-nilai sosial dan norma-norma sosial itu sangat mereka pegang teguh. Jadi artinya seperti ini kalau menurut saya Patria, bahwa akal manusia itu sebenarnya agama itu untuk orang yang menganut agama, kontrol agama itu sangat penting. Tetapi yang paling penting menurut saya itu adalah kesadaran dari individu masing-masing. Karena walaupun contoh kayak kita agama Islam itu kan kontrol dari agama kita, peraturan kita sangat ketat ya, dan agama manapun itu kan kontrolnya atau aturannya itu sangat ketat. Tetapi dari pribadi masing-masing itu, kalau memang jiwa kita itu memang egois kita masih agak tinggi, terus kesadaran kita kurang, ya tetap saja sih mungkin akal kita itu melebihi dari aturan yang ada. Tetapi kalau misalnya akal pikiran kita itu bisa dikontrol oleh kesadaran diri kita, oleh emosional kita, menurut saya saya tidak membenarkan kalau kita tidak boleh beragama sih, tapi kembali lagi sih dari kesadaran diri masing-masing, bahwa ternyata akal pikiran itu walaupun tidak dikontrol oleh agama, kalau misalnya orang atau individu itu mampu mengontrol dirinya sendiri, saya pikir akal pikiran itu dapat digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih Bu Endang. Izin menambahkan, Iya, silakan Mbak Mita. menambahkan pertanyaan dari Pak Trisaktoyo tadi, flashback ke minggu-minggu sebelumnya ya, bahwasanya akal itu memang harus diseimbangi dengan yang namanya keagamaan atau keimanan masing-masing. Nah, jadi kalau misalnya akal dan keagamaan kepercayaan itu seimbang, pasti tidak akan menimbulkan perilaku-perilaku yang menyimpang tadi ya, seperti yang dikatakan Pak Saktoyo, yang menyukai sesama jenis itu. Kalau misalnya kita mempunyai keimanan masing-masing ya. Nah, jadi memang seharusnya dan alangkah lebih baiknya akal pikiran dan kepercayaan atau keagamaan yang kita anut masing-masing itu seimbang gitu. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Silakan Pak Dion untuk menambahkan. Oke, terima kasih Pak Bu Moderator. Aku lebih begini, aku sebenarnya mungkin ada pandangan berbeda. Kalau soal aku misalkan dulu, sebenarnya akal itu kan buah pikiran kita ya. Aku nggak tahu nih bagaimana atau cara apa yang bisa menghentikan kita berpikir atau mengontrol kita berpikir, atau cara untuk membatasi orang berpikir. Ada nggak alat-alat untuk mengontrolnya? Nah, kalau agama itu bisa dijadikan kalau dia mengontrol perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Jadi ada aturan-aturan sosial juga yang mungkin yang juga dibahas dalam agama, bagaimana kita harus mencintai sesama manusia, menghargai sesama manusia, ya kan? Nah, kalau perilaku mungkin ada karena kita hidup dalam masyarakat, misalnya kayak kita hidup di Indonesia, kita mengenal namanya Pancasila, falsafah bangsa yang harus kita yang menjadi landasan berpikir bangsa ini, ya kan? Bagaimana kita hidup beragama yang punya aturan-aturan di dalamnya. Nah, kalau
yang di luar, kayak misal kita ngomongin soal Belanda, ya kan, yang liberal, dia punya bisa sesama jenis dan sebagainya. Bahkan ada monumen yang di Belanda tuh berbentuk segitiga. Monumen itu sebagai bentuk dukungan terhadap seksual homoseksual, lesbi, dan pokoknya yang sejenis lah. Nah, kalau melihat pandangan, kalau dari sisi agama mungkin itu mungkin menyimpang ya. Tapi kalau dalam sisi sosial kemungkinan karena saya juga bukan pencinta sesama jenis, mungkin begini, ada satu titik kenikmatan bercinta yang setiap manusia itu bisa rasakan. Jadi mungkin aku punya kenikmatan bercinta itu dengan lawan jenis, dengan perempuan, tapi berbeda dengan orang yang secara sejak lahir itu dia punya hasrat seksual atau kenikmatan bercinta itu dengan sesama jenis. Jadi kita nggak itu poin yang perlu dibedakan dulu. Jadi ada dari perspektif agama dan ada dari perspektif karena kita nggak tahu, atau di sini ada yang pernah ada yang lesbi atau gimana, ada yang homoseksual, itu juga karena kita tidak bisa membagi pengalaman ini. Nah, tapi setahu saya seperti itu, dia punya dari segi kenikmatan bercinta atau hasrat seksual tadi yang tidak bisa dia rasakan ketika dengan lawan jenis atau dengan artinya kembali ke tadi bahwa kalau akal itu kayaknya akan sulit untuk kita kontrol tapi kalau perbuatan itu mungkin bisa kita kontrol dengan aturan-aturan agama, dengan aturan-aturan sosial, dengan aturan-aturan negara lainnya. Mungkin itu menurut saya. Terima kasih. Bagaimana Pak Tri Saptoyo dengan tambahan dari Mbak Mita, Bu Endang, Pak Claudion? Iya. Terima kasih teman-teman atas penjelasannya. Mas Ibnu tadi mau menambahkan atau bagaimana? Cek, suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Mas. Sependengaran saya tadi, Pak Tri itu bertanya, kan orang di Jepang itu, laki-laki di sana itu banyak yang menyukai boneka. Nah, sepengetahuan saya, mengapa mereka itu suka begitu? Mungkin karena laki-laki di sana pernah ditolak cintanya atau bagaimana. Dan sependengaran saya tadi itu pertanyaan Pak Tri tadi ya, itu menyukai boneka atau apa gitu, bukan sukses sama pendengaran saya tadi. Jadi alasannya itu kenapa banyak laki-laki di Jepang, laki-laki orang Jepang itu suatu seperti itu, entah pengalaman hidupnya itu keinginannya itu tidak sesuai, dia ingin entah dia ditolak oleh orang lain, atau kan karena konteksnya laki, dia itu misalnya ditolak oleh wanita, karena itu dia melampiaskan, dia lebih suka dengan sesuatu yang lain, karena bagi dia wanita itu sama, jadi semua wanita itu mungkin menolaknya karena dia ada luka mental. Nah, mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Ibnu atas tambahannya. Oh, ini ada Mbak Esther yang ingin menambahkan. Silakan Mbak Esther. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya setuju dengan Mas Ibnu. Dan sependengaran saya tadi memang Pak Tri itu bertanya tentang bagaimana kalau menyukai boneka daripada menikah gitu kan. Nah, seperti yang dikatakan Mas Ibnu tadi, saya setuju. Saya hanya ingin menambahkan sedikit saja, mungkin laki-laki di Jepang itu berprinsip untuk tidak menikah karena mereka tidak suka terikat, terus mereka memiliki tujuan yang lain. Misalnya nih, kalau misalnya dia hidup sendiri, lalu dia bekerja, kan kesuksesannya untuk dirinya sendiri. Kalau misalnya dia harus menikah, dia harus menanggung beban lagi dari istrinya, anak-anaknya, dan lain sebagainya. Nah, jadi menurut saya mungkin di sana mereka beranggapan bahwa hidup sendiri itu jauh lebih baik daripada harus membiayai beban istri dan anak sebagainya gitu. Bisa juga dari yang dikatakan Mas Ibnu tadi, dia memiliki pengalaman yang buruk atau dan lain sebagainya. Dan di sisi lain tuh seperti jangankan tidak menikah, yang menikah saja di sana tuh lebih memilih untuk tidak memiliki anak. Jadi kalau misalnya pertanyaannya kenapa dia tidak menikah, ya dilihat lagi dari pribadinya, kenapa dia tidak menikah. Mungkin dia takut perubahan, mungkin dia tidak ingin
kesuksesannya diganggu, tidak ingin ya pokoknya dia tidak ingin terusik dengan orang lain dalam hidupnya, mungkin seperti itu. Terima kasih atas tambahannya Mbak Esther. Bagaimana Pak Tri Saptayo dengan tambahan yang diberikan oleh teman-teman? Udah cukup. Saya kira udah mengenal lah. Terima kasih. Sama-sama Pak Tri Saptayo. Silakan untuk kelompok 7 melanjutkan menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi. Baik, mungkin Mbak Sulis mau menjawab dulu atau gimana Mbak? Saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Nita. Menurut saya, orang-orang epistemologi itu tidak cocok dengan teori konspirasi karena orang-orang epistemologi itu selalu berpandangan positif dan menentukan suatu hal berdasarkan bukti atau data yang ada. Sedangkan untuk orang-orang yang menganut berpaham tentang teori konspirasi, mereka lebih menilai suatu hal berdasarkan teori yang mereka percaya atas kebenarannya sendiri, belum tentu dapat dibuktikan dengan kejelasan. Dan mungkin seperti itu sih Mbak Sep, atau Mbak Septi bisa memperjelas. Saya setuju dengan pendapat Mbak Sulis bahwa orang yang menganut epistemologi itu tidak akan mungkin melakukan konspirasi, karena orang epistemologi itu mendapatkan ilmu atau mencari kebenaran itu dia sangat tekun atau bahkan sangat mendalaminya, sehingga dia akan mempertanyakan sampai ke akar-akarnya, mulai dari apa saja sumber-sumber pengetahuan, dari mana datang pengetahuan tersebut, apakah watak dari pengetahuan, apakah ada di dunia, apakah ada kebenaran selain yang dibenarkan dan sebagainya. Sehingga orang yang berepistemologi sangat minim untuk melakukan konspirasi tersebut. Tapi kembali lagi kepada diri sendiri, apakah orang tersebut menginginkan hal lain seperti membuat pengajaran baru atau lain sebagainya. Bagaimana? Apa ada sanggahan atau tambahan dari teman-teman yang lain? Saya Mbak. Silakan Mbak Klau, Dion untuk menambahkan. Tadi di positivisme dikatakan kalau orang itu di tahap kedua itu dia berusaha memahami dan memikirkan kenyataan, tetapi belum dibuktikan dengan fakta. Nah, kalau konspirasi itu apakah dia masuk di situ atau tidak? Nah, begitu. Iya, saya juga masuk dia ceritanya. Maksudnya kan tadi dijelaskan bahwa orang itu memikirkan asal dari pengetahuan itu seperti apa, dari akar-akarnya. Nah, tapi di sini ada di positivisme itu di tahap 2, tahap manusia berusaha memahami dan memikirkan kenyataan, tetapi belum dibuktikan dengan fakta. Nah, itu bagaimana? Suara saya tadi terdengar kah, Mbak? Kalau di saya macet-macet Pak Klau. Apakah kalau teman-teman lancar? Kalau di saya lancar. Jelas Ya, Pak. kalau saya jelas juga Pak. Baik, terima kasih sanggahan dari Pak Claudion. Tadi pertanyaannya, tadi tambahannya itu tentang tahap metafisis yang kemudian manusia berusaha memahami dan memikirkan kenyataan tapi belum mampu membuktikan dengan fakta. Nah, biasanya fakta-fakta itu berasal dari panca indera, di mana kadang panca indera itu bisa menipu makhluk atau bisa menipu manusia. Misalnya kita ketahui bahwa ini faktanya, kalau kita menaruh pensil di gelas yang berisi air, maka kita akan melihat bahwa pensil itu akan kelihatan patah, tapi nyatanya pensil itu tidak patah. Nah, itu adalah salah satu fakta yang berasal dari panca indera yang dapat menipu atau menipu akal, yang dapat menipu. Sehingga panca indera pada tahap tertentu tidak bisa diandalkan, karena ada sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang lebih dari panca indera, yaitu ada sesuatu hal yang lebih bisa dipertanggungjawabkan, yaitu rasio atau akal pikiran.
kalau menurut agama, fakta tentang sesuatu hal itu tidak mutlak untuk dipaktakan. Misalnya tentang salah satu contoh tentang Islam, yaitu kita mengetahui bahwa pada saat Rasulullah pergi ke langit untuk menerima perintah sholat, sebenarnya kalau akal pikiran tidak mungkin Rasulullah pergi ke langit dalam waktu yang cukup cepat, cukup singkat. Tapi dengan faktanya tidak bisa atau tidak mungkin, tapi dengan keyakinan, kembali lagi keyakinan kita pada agama tentang suatu hal itu, maka kepercayaan atau fakta itu bisa di random, walaupun kita manusia ingin menggali tentang hal tersebut. Atau mungkin ada tambahan dari teman yang lain. Saya izin menyanggah, Mbak. Silakan Mbak Orbit. Sebelumnya tadi kan Mbak, siapa tadi yang bertanya kalau misalnya konspirasi itu apakah termasuk epistemologi atau enggak gitu Mbak ya? Ya benar Mbak. Mita. Nah tadi kan, Mbak Mita yang bertanya. Nah tadi itu kan Mbak Nurnya ngomong kalau misalnya, gimana ya, seolah-olah kalau misalnya epistemologi ini adalah sebuah aliran. Apakah orang itu berepistemologi? Tadi Mbaknya ada ngomong kayak gitu kan? Mbak Nur tadi ngomong. Seperti kalau saya ingat dulu di awal Pak Yopi ada pernah ngomong kalau misalnya filsafat itu memiliki 3 cabang, yaitu cabang epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Nah jadi epistemologi itu bukan aliran gitu Pak. Jadi Mbak, saya rasa nggak bisa ngomong kalau misalnya orang ini berepistemologi, karena epistemologi itu adalah cabang dari filsafat itu sendiri. Terus masalah tadi konspirasi itu tuh kan sebuah asumsi sederhana dari pemikiran. Jadi kalau misal kita pun mungkin setiap hari pernah berkonspirasi dengan diri sendiri. Oh nanti kalau misalnya hari ini pagi ini panas nih, sore nanti hujan bakal. Itu kan konspirasi kita sendiri. Jadi itu tuh asumsi-asumsi awal dan otomatis pasti masuk ke dalam epistemologi, karena epistemologi ini berkaitan dengan pemikiran. Baik itu bisa dibuktikan atau tidak, ya orang aja yang berkonspirasi kalau ada segitiga pemuda aja sampai sekarang belum terbukti benar salahnya gitu. Jadi kalau misalnya masalah konspirasi saya rasa dia masuk ke epistemologi pasti, karena itu masuk ke proses pemikiran. Cuman yang saya tekankan tadi itu kayaknya ada kesalahan kalau misalnya Mbaknya ngomongin epistemologi itu adalah seolah-olah Mbaknya mengungkapkan kalau epistemologi adalah sebuah aliran. Kayak misalnya orang ini berepistemologi. Nggak ada kayaknya. Yang ada mungkin orang ini berpikir secara rasional, orang ini menganut rasionalisme, atau orang ini sedang berempiris, mungkin ada. Cuman kalau lagi berepistemologi kayaknya nggak ada gitu Mbak. Itu sih sanggahan sedikit dari saya. Mungkin kalau kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Orbit. Terima kasih atas tambahannya dari Mbak Orbit. Bagaimana Mbak Mita atas tambahan dan jawaban dari kelompok 7? Iya tadi kan yang saya tanyakan epistemologi ini apakah akan menghasilkan konspirasi kan? Jadi tadi jawabannya sudah disimpulkan bahwasanya yang epistemologi ini itu kemungkinan tidak akan menghasilkan konspirasi ya. Baik, terima kasih sebelumnya atas jawaban dari teman-teman semua. Maksud pertanyaan Mbak Mita mungkin tadi kayak gini nih Mbak. Apakah epistemologi itu kan selalu berbicara tentang ilmu pengetahuannya Mbak Mita ya? Apakah tidak memungkinkan akan munculnya konspirasi dari berbagai pihak nih? Karena kan kalau selama ini kan kita itu asal yang berbau ilmu pengetahuan itu sudah pasti diyakini kebenarannya gitu kan. Nah, apakah maksud Mbak Mita itu apakah jangan sampai nanti ini menimbulkan bisa nggak nanti menimbulkan konspirasi? Karena kan bisa aja nih orang-orang yang bergelut dalam maksudnya yang bergelut dalam bidang itu, kita kan ini tinggal menerimanya, apalagi kalau sudah diperkuat dengan data apa segala macam, itu kan pasti diyakini nih kebenarannya. Nah, apakah nanti bisa saja nih orang-orang itu bisa nggak nanti berkonspirasi? Kalau kita kan iya aja nih. Nah, itu yang mungkin seperti itu Mbak Mita ya, atau gimana? Ya itu maksud saya Bu Endang. Baru masuk akal mungkin pertanyaannya Mbak. Kalau kayak gitu ya semua orang yang pemikiran sekarang aja belum tentu kayak kata Pak Yobri yang kemarin masalah Pitagoras misalnya. Sekarang Pitagoras itu dipakai. Bisa aja beberapa tahun ke depan itu cuman sebuah konspirasi bagi masyarakat tahun 2050 misalnya. Jadi ya termasuk bagian epistemologi, cuman tinggal persetujuan masalnya aja. Kalau misalnya semuanya setuju kalau misalnya itu sebuah kebenaran, otomatis itu benar. Cuman kalau misalnya ada seseorang yang berpengaruh terus mengatakan itu adalah sebuah konspirasi, tentu aja ilmu pengetahuan itu bisa berubah menjadi sebuah konspirasi gitu Mbak.
Bagaimana Mbak Mita atas jawaban dari Mbak Orbit, tambahan dari Mbak Orbit? Sebenarnya agak menyimpang gitu yang saya tanyakan. Tapi kalau yang udah dijawab oleh Mbak Septia tadi, bahwasanya kalau yang di bidang epistemologi itu kan dia mencari kebenarannya, bagaimana sih ilmu itu didapatkan melalui kayak misalnya mencari cara kerjanya, metodologinya gitu kan. Nah, tadi kata Mbak Septia bahwasanya orang yang bergelut di bidang epistemologi itu tidak ada kemungkinan untuk menghasilkan yang namanya konspirasi-konspirasi. Mungkin kalau dari jawaban Mbak Septia bisa saya terima. Terima kasih. Terkait tadi epistemologi dan konspirasi, jika jawaban dari kelompok penyaji itu orang yang berpandangan mencari sebuah kebenaran melalui kacamata epistemologi, tidak akan jadikan mereka berpikir konspirasi itu, menurut saya justru sangat mungkin, karena justru orang yang konspirasi itu kan mereka mencari kebenaran itu dari berbagai sisi gitu, tidak hanya satu sisi saja gitu. Jadi menurut saya itu sangat mungkin. Terima kasih Mbak Lina. Berarti ada yang mengatakan mungkin terjadi dan ada juga yang mengatakan tidak mungkin terjadi suatu konspirasi. Tergantung sisi mana tempat kita menanggapinya. Ada pertanyaan dari Yopi, misalnya pelaku sejarah G30 SPKI, PS pengamat sejarah G30 SPKI, apakah mungkin membalikkan fakta sejarah ini berkaitan dengan konspirasi? Menurut pandangan saya, besar kemungkinan untuk para sejarawan atau pengamat sejarah melakukan konspirasi. Gimana? Karena para pengamat itu kan tidak berhadapan langsung dengan sejarah G30 SPKI atau tidak berada di sana, di mana pengamat itu hanya mendapatkan gambaran dari peninggalan atau dari cerita atau dari pandangan-pandangan lain. Kemungkinan akan terjadi konspirasi atau pembalikan fakta. Mungkin ada tambahan dari Mbak Sulis? Oke. Kalau dari Wikipedia tadi ngomong soal konspirasi itu teori yang berusaha menjelaskan bahwa penyebab tertinggi atau dari satu atau serangkaian peristiwa, pada umumnya peristiwa politik, sosial, atau sejarah. Nah, suatu rahasia seringkali memperdaya direncanakan diam-diam oleh sekelompok rahasia orang atau organisasi yang sangat berkuasa atau berpengaruh. Kalau kita merujuk pada kasus G30 SPKI, saya rasa itu bagian dari konspirasi karena yang pertama saya rasa peristiwa G30 SPKI itu dilatar belakangi oleh peristiwa politik. Jadi ada peristiwa politik di belakangnya hingga terjadinya pembantaian banyak orang pada waktu itu, bahkan 7 jenderal itu. Nah, tergantung kalau mau dilihat bagaimana betul apakah tidak motifnya, kita lihat sekarang ternyata film G30 SPKI menurut saya kurang tahu waktu itu ada orang yang bicara di TV yang acaranya Rossi, dia bilang bahwa film itu ditarik karena ada banyak kepalsuan sejarah di dalam film G30 SPKI buatan Orde Baru, itu ada banyak kepalsuan sejarah. Nah, kita sampai sekarang pun masih mengawang-awang. Jadi sejarah mana yang benar? Antara sejarah yang disampaikan oleh Orde Baru atau sejarah yang dituliskan oleh para pengamat. Nah, itu masih mengawang karena negara juga belum menuntaskan atau bahkan mencari garis lurus dari kasus-kasus tersebut. Jadi saya rasa itu adalah bagian dari konspirasi. Mungkin itu. Saya juga ingin ikut komentar. Enggak, soalnya kayak gini ya, tentang yang G30 SPK ini kebetulan di kemarin itu yang pas 30 September itu kan lagi rame ya. Nah, saya juga itu kebetulan di channel YouTube itu kan banyak yang video-video itu kan yang memunculkan kembali. Nah, kebetulan saya itu di Facebook itu berteman sama Pak Aris Prasetya, salah seorang guru sejarah di SMA 22 Surabaya ya, kalau nggak salah. Beliau itu kan salah satu pengurus IGI dan kebetulan aktif. Nah, saya tertarik nih dengan tulisan beliau. Kan selama ini kan kita selalu melihat di tayangan-tayangan yang ada di televisi itu kan mengatakan bahwa bisa saja tayangan-tayangan dari film G30 SPK itu adalah konspirasi bahkan pembohongan publik ya kan. Nah, ternyata sempat saya waktu kecil mungkin saya percaya, sampai saya SMA mungkin saya percaya, tapi semakin kesini dengan banyaknya komentar-komentar dari pengamat sejarah, dari ini itu ya terpengaruh juga sih. Nah, nanti pas kebetulan kemarin beliau itu buat tulisan seperti ini ya.
Ini saya hanya membacakan tulisan beliau ya, tapi mungkin ini juga saya masuk akal sih sebenarnya dari tulisan beliau. PKI memang memberontak, jangan memutarbalikan sejarah, karena ya entahlah apakah itu isu atau memang kenyataan bahwa sekarang ini kan kemarin terjadi pembangkitan lagi, kebangkitan dari PKI itu kan mulai bangkit ya, itu kan isu-isu yang kemarin, entah itu dipolitisasi atau seperti apa entahlah. Nah, tapi memang semakin kita mengatakan bahwa tidak, tapi bukti-bukti di lapangan juga semakin menunjukkan bahwa iya. Nah, sehingga terjadilah seringkali kita dibingungkan oleh sejarah, benar nggak ini kejadian G30 SPKI atau hanya sebuah settingan atau hanya sebuah konspirasi. Beliau menulis seperti ini, PKI memang memberontak, jangan memutarbalikan sejarah. Nah, waktu di acara AKI yang Apa Kabar Indonesia Pagi di TV One itu, ternyata sosok yang Dr. Amoroso Katamsi yang jadi pemeran Soeharto waktu itu ternyata hadir di acara itu, dan beliau itu sempat bicara, menceritakan kejadian itu. Ternyata beliau pada waktu itu waktu menjadi aktor sebagai Pak Harto itu kan syutingnya itu tahun 81 ya, beliau itu berumur 43 tahun pada saat itu. Sorry. Lalu ditanya nih, umur berapa saat peristiwa G30 SPKI terjadi gitu kan. Nah, beliau menjawab spontan, umur saya waktu itu 27 tahun. Otomatis kejadiannya itu kan pada saat beliau umur 27 tahun, dan ketika beliau memerankan film itu, beliau itu sudah berusia 43 tahun. Otomatis secara akal logika di umur 27 tahun itu kan udah matang ya usianya ya, dan beliau pasti menyaksikan secara langsung. Nah gitu, beliau menjawab apa yang diingat seputar kejadian 30 September. Beliau menjelaskan bahwa dia ingat betul saat itu di pagi hari tanggal 1 Oktober 1965 sekitar jam 7 pagi, RRI menyiarkan pidato Letkol Untung yang mengklaim bahwa ada gerakan 30F serta pembentukan Dewan Revolusi. Intinya bahwa kejadian itu real, benar adanya. Secara Pak Amoroso ini waktu itu beliau kuliah jurusan kedokteran. Di zaman itu, seseorang yang jurusan kedokteran itu kan luar biasa sekali ya kecerdasannya. Beda kalau kayak sekarang kan. Ini zaman-zaman dulu loh. Sekolah kita masuk ke sekolah-sekolah umum aja itu susahnya kayak untuk pribumi itu kan agak susah, bagaimana dengan yang ini. Nah, ini kan ibaratnya kita berpikir nih, kesaksian dari seorang Amoroso Katamsi yang saat itu sudah berusia 27 tahun, pemuda yang berpendidikan baik, cerdas. Waktu zaman dulu itu kan, seorang aktivis mahasiswa saat itu semestinya lebih layak dipercaya ketimbang kesaksian seseorang yang kala itu masih bocah, usia 6 tahun yang cuma tahu bahwa bapaknya itu tidak merokok. Tanyalah apa yang disiarkan RRI, pasti dia tidak tahu. Anak kecil mana mudah siaran. Artinya begini kan, kadang ada juga nih kesaksian dari beberapa oknum yang mengatakan bahwa itu rekayasa ini itu. Ya kalau saya sih mungkin beda aliran dari Mas Kolodion ya, kalau saya mengatakan bahwa besar kemungkinan kejadian itu real, nyata. Entahlah apakah itu dilatar belakangnya oleh unsur politik atau segala macam, tapi saya percaya bahwa kejadian itu ada, karena memang kesaksian dari beberapa yang pelaku sejarahnya memang ada anak-anak dari korban, pejabat-pejabat juga kan waktu dipertemukan di acara ILC juga kan mengatakan bahwa mereka menyaksikan secara langsung. Ya tapi itu sih dari sudut pandang saya ya, entahlah kalau dari sudut pandang yang lain. Sedikit kalau Bapak tadi mengatakan bahwa itu, apa tadi itu pertanyaannya? Apakah mungkin membalikan fakta sejarah ini terkait konspirasi? Mungkin yang memutarbalikan sejarah itu adalah pengamat-pengamat politik yang saat ini ya. Kalau yang dulu menurut saya sih sejarah itu real. Itu bisa dibuktikan, maksudnya dari kalau mau dibuktikan secara ilmu pengetahuan agak, ya namanya juga ini sejarah. Bukti-buktinya ya berdasarkan saksi-saksi mata dan yang ada kan sama dengan peninggalan-peninggalan artefak. Jadi mungkin kalau konspirasi untuk memutarbalikan fakta sejarah mungkin yang dilakukan oleh generasi yang sekarang, itu kalau menurut saya. Izin menambahkan, nah tadi kan saya baru baca nih bahwasannya epistemologi ini itu membedah sebuah ilmu pengetahuan. Nah terus jika ada suatu konspirasi yang muncul ke permukaan seperti sejarah G30 SPKI ini, setelah ada konspirasi itu muncul, yang saya baca di sini peran epistemologi itu berperan di sini. Jadi epistemologi ini itu membongkar kedok dan menertibkan yang namanya konspirasi itu. Apakah itu bisa diterima atau tidak ya? Kalau yang saya baca katanya epistemologi itu membedah sebuah ilmu pengetahuan. Berarti kan kalau ada konspirasi muncul, epistemologi ini berperan untuk membongkar kedok atau menertibkan konspirasi tersebut. Berarti memang terindikasi akan ada konspirasi ya Mbak ya, maksudnya seperti itu. Ya bisa saja sih mungkin ini jadi mencurigakan, tapi silahkan mungkin kalau saya dibuktikan sampai sejauh mana, baik itu dari secara epistemologi atau seperti apa, mungkin kita hanya menyaksikan saja nanti hasilnya seperti apa ya ujung-ujungnya. Kalau kita kan hanya sebagai publik, tapi penting juga sih pembelajaran ini mengikuti perkembangan sejarah. Ya kalau saya sih penting untuk dibedah, mungkin dari Mbak Minta tadi ya, bahwa memang keilmuan epistemologi ini memang bagusnya mungkin membedah ini ya, karena mungkin terindikasi ada konspirasi, entah itu benar atau tidak, mungkin kita tinggal menunggu ujungnya saja dari tim epistemologi mungkin nanti, atau dari segi epistemologi nanti mungkin bisa membedahnya. Saya setuju dengan Mbak Mita. Saya boleh menanggapi sedikit? Silakan Pak Claudion. Oke, terima kasih. Terkait, kita tadi kan membahas soal konspirasi, jadi apakah itu konspirasi atau tidak, mungkin kita menemukan satu garis tengah bahwa itu adalah bagian dari konspirasi juga. Ada konspirasi di dalamnya. Nah,
Tapi setelah dari penjelasan Bu Endang tadi, dia terus berlanjut pada mengarah pada kebenaran sejarah, ya kan? Jadi titiknya tadi adalah konspirasi, tapi dilanjut menuju pada kebenaran sejarah dengan menjelaskan satu titik sudut pandang dari pelaku sejarah yang tadi dikatakan yang 27 tahun siapa? Dia yang memerankan sebagai Soeharto. Nah, terus Mbak Endang mengatakan bahwa kemungkinan besar yang melakukan konspirasi adalah pengamat. Saya juga kurang sepakat ini Mbak, kalau pengamat itu dikatakan dia melakukan perubahan sejarah atau kebohongan sejarah di dalamnya, tapi yang paling pertama adalah saya tekankan bahwa sejarah ini adalah bagian dari syarat akan kepentingan politik, itu yang pertama. Nah, dan yang kedua, kalau yang umur 26 tahun tadi yang memerankan sebagai Soeharto adalah kita tidak tahu bagaimana sikap politik dia terhadap dalam situasi hari itu, dalam situasi saat itu. Nah, kalau baiknya, kalau kita mau menekankan sejarah ini benar atau tidak, lebih baik kita membaca dari dua sudut pandang, artinya dari sudut pandang pelaku tadi dan juga dari sudut pandang pelaku sejarah dan juga dari sudut pandang pengamat. Jadi mungkin kita lebih berimbang dalam mengambil informasi, karena saya yakin bahwa tidak mungkin orang atau pengamat itu memberikan suatu informasi atau argumentasi yang justru memecah belah bangsa ini. Artinya kalaupun yang dilakukan atau argumentasi atau ide yang disampaikan itu adalah salah, maka harus ada tindakan dari negara. Makanya saya katakan tadi bahwa sampai saat ini kita belum benar-benar mengetahui nih bagaimana sebenarnya keaslian sejarah, karena negara juga belum benar-benar mencari tahu atau menjelaskan sebagaimana sebenarnya sejarah itu pada waktu itu, karena ada pandangan politik, ada pandangan yang berbeda dari sejarah-sejarah yang disampaikan. Mungkin itu Mbak. Begitu. Jadi kalau kita geser soal kebenaran sejarah, nah, mungkin kita nanti dulu, jangan langsung menyimpulkan, ya kan? Tapi kalau berada pada titik konspirasi, bicara soal konspirasi, saya yakin bahwa itu juga bagian dari konspirasi politik. Mungkin itu, Mbak Endang. Mas Dion ya, peace. Mohon maaf, pertanyaan dari Bu Endang belum dijawab. Maaf. Silakan Mbak Septi. Tentang hubungan filsafat dengan teologi dan ilmu tafsir, gitu ya Bu? Yang di makalah yang poin terakhir sebelum penutup. Yang hubungan. Mungkin Mbak Sulis mau menjawab atau bagaimana? Hubungan epistemologi dengan teologi dan ilmu tafsir. Ilmu kalam atau teologi ialah suatu ilmu yang menjabarkan prosesi teks agama atau teks kitab suci dan menyesuaikan argumentasi demi mempertahankan peran dan posisi agama. Ilmu tafsir adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan metode penafsiran kitab suci, jadi epistemologi berperan sentral sebagai alat penting bagi kedua ilmu tersebut, di mana epistemologi itu perannya sebagai penjabaran posisi teks suci dengan menyusun argumen supaya demi mempertahankan peran dan posisi agama. Jadi epistemologi berperan sentral sebagai alat penting bagi kedua ilmu tersebut, khusus pembahasan yang terkait dengan kontradiksi ilmu dan agama atau akal dan agama, atau pengkajian seputar pluralisme dan hermeneutik, karena akar pembahasan ini terkait langsung dengan pembahasan epistemologi. Hubungan filsafat dengan teologi atau tafsir itu sangatlah penting atau sangatlah sentral, karena penafsiran dari kitab suci itu harus berhubungan dengan bahasan-bahasan mengenai pengetahuan yang logis. Ya itu saja, mungkin ada tambahan dari teman yang lain. Saya masih agak bingung dengan istilah kayak proposisi itu seperti apa ya contohnya. Mungkin kalau saya menjelaskan sedikit tentang proposisi, mungkin saya agak bisa sampai ke situ maksudnya. Ya. Contoh proposisi kan di situ ada penjelasan bahwa suatu ilmu kalam teologi, ilmu yang menjabarkan proposisi. Kemudian epistemologi itu berperan sentral sebagai jembatan gitu kan. Nah, mungkin yang proposisi teks suci agama itu yang seperti apa penjelasannya, nanti mungkin kalau dari situ saya bisa agak paham. Terima kasih. Nah, maksud proposisi itu kan penuh dan utuh. Jadi, ilmu kalam atau teologi ini ialah suatu yang menjabarkan
penuh dan utuh teks suci agama yang menjabarkan tentang keutuhan atau menjabarkan kitab suci itu secara utuh dan menyusun argumen demi mempertahankan peran dan posisi agama. Di mana pentafsiran dengan menggunakan teori epistemologi ini ya ilmu yang menyebarkan keutuhan atau penafsiran yang utuh dari teks suci agama demi mempertahankan peran dan posisi agama. Itu mungkin ada tambahan atau sanggahan dari teman-teman. Di sini ilmu kalam teologi adalah suatu ilmu yang menjabarkan proposisi. Proposisi tahu ya Ibu Bapak ya? Tahu nggak ya? Sikap ya, berhubungan dengan sikap kita terhadap kebenaran sesuatu. Nah, jadi proposisi teks suci agama. Jadi suatu ilmu yang menjabarkan pengetahuan kita tentang teks suci agama, tetapi diwujudkan dengan sikap kita atau decision kita, keputusan kita bagaimana terkait teks ini, ya. Teks suci ini bagaimana ya, sikap kita itu bukan berarti di-image-kan hanya sikap yang berhubungan dengan emosional saja loh ya, Bapak Ibu ya. Nah, bukan hanya itu. Jadi proposisi itu yang pengetahuan kita tentang menginterpretasikan sesuatu yang kita utarakan dengan sikap ya, benar dan salah ya. Proposisional itu ya memilih, membuat keputusan itu. Nah, coba dicek di internet terkait proposisi yang karena dalam disertasi saya itu saya juga berkaitan dengan filsafat tentang proposisi. Saya mendefinisikan sebuah belief itu adalah pengetahuan subjektif yang diutarakan sebagai sikap proposisional. Nah, sikap proposisional itu berarti menilai kebenaran itu seberapa tergantung derajat kebenarannya itu. Nah, jadi menilai kebenaran itu sejauh berapa derajat kebenarannya itu. Nah, jadi bisa juga benar dan salahnya. Kalau sesuai dengan kemampuan otak kita ya, kalau misalkan kita membuat keputusan hanya benar dan salah ya, itu berarti sesuai kemampuan kita. Tapi bisa juga derajat kebenaran itu di grading lebih detail lagi ya. Kemudian hubungannya dengan epistemologi ya jelas ya, karena epistemologi itu berkaitan dengan proses ya, bagaimana pengetahuan itu ada. Kalau hampir beda tipis dengan ontologi. Bedanya itu kalau epistemologi itu lebih kepada bagaimana munculnya gitu ya, dalam tanda kutip. Bagaimana kalau si ontologi itu kan hakikatnya ini ada. Nah, kalau epistemologi itu lebih kepada proses. Saya kira itu ya Bu Endang. Saya kurang tahu apakah menjawab apa tidak, karena saya juga tidak mencatat pertanyaan Ibu yang terakhir karena di tengah-tengah ya. Tapi saya hanya catat teologi. Endang .2 teologi, tapi pertanyaan apa saya nggak begitu jelas tadi. Epistemologi ya. Nah, jadi epistemologi itu salah satu cabang filsafat selain ontologi yang sudah dipelajari. Nah, ontologi. Nah, kan sudah ontologi itu adalah apa itu Bapak? Hakikat ya. Mempelajari tentang hakikat pengetahuan itu sendiri, keberadaannya. Makanya ada muncul istilah kemudian eksistensi ya. Nah, kalau yang sekarang yang kita jadi epistemologi ini itu mempelajari tentang bagaimana pengetahuan tersebut muncul ya. Jadi kaitannya dengan apa kalau seperti itu? Berarti kalau saya ngutip bukunya Ram yang dari India kemarin itu ya, yang saya share ke Ibu Bapak, bahwa epistemologi itu mempelajari tentang proses, subjeknya itu proses, kemudian metodenya ya. Jadi proses dari ilmu pengetahuan itu muncul itu dikaji, kemudian metodenya dikaji, karakteristiknya dikaji ya. Karakteristik. Kalau tulisan saya kemudian validitasnya. Tahu validitas ya Ibu Bapak? Kebenaran gitu ya. Kebenaran ilmu itu dikaji, itu termasuk epistemologi. Maka epistemologi itu luas ya. Kemudian juga falasi ya. Atau kekeliruan ya. Kekeliruan.
Makanya tadi ada pertanyaan tentang konspirasi dan segala macam yang terkait dengan epistemologi juga. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang kita pelajari itu tentang bagaimana proses pengetahuan, bagaimana metodenya, validitasnya, karakteristiknya. Nah, kemudian maka muncullah yang namanya tadi beberapa teman yang membahas tentang apa yang sudah kita bahas kemarin tentang realisme, empirisme, karena memang berkaitan dengan sumber-sumber ilmu pengetahuan tadi ya Bapak Ibu. Nah jadi ya sangat dimaklumi ketika hal itu muncul lagi, ini tidak apa-apa. Nah sesuatu yang menarik ketika ada pertanyaan dari teman. Tadi saya catat ada beberapa pertanyaan, misalkan tentang tadi Mbak Mita tentang konspirasi. Nah ini alhamdulillah Pak Tri ya Pak, saya tunggu Pak Tri. Jadi memang hal yang seperti itulah yang saya tunggu Bapak Ibu ya. Ibu Bapak berpendapat, entah mau ngomong apa, berpendapatlah, siapa tahu kita itu bisa belajar dari Ibu Bapak. Bahkan bisa belajar dari kekeliruan Ibu Bapak kalau misalkan ada kekeliruan. Nah, kita bisa belajar dari teman-teman yang presentasi. Oh, beliau ini bagus nih. Oh, beliau ini kurang nih. Oh, beliau ini begini nih. Itu kita bisa belajar dari orang lain kok, Ibu Bapak. Nah, saya juga bisa belajar dari Ibu Bapak ketika presentasi, dan saya gunakan nanti untuk presentasi besoknya lagi, sampai nggak ada habisnya bahwa saya akan presentasi dengan sempurna. Karena nggak mungkin sempurna itu batasannya tidak jelas ya, batasannya dalam. Karena misalkan batasannya adalah kepuasan dari yang dipresentasikan. Nah, kepuasan itu kan bisa dilihat dari sudut pandang 1 orang, 2 orang, 3 orang, nggak tahu berapa orang. Apakah semuanya puas? Belum tentu ya. Kemudian derajat kepuasannya itu juga belum tahu seberapa mana derajat kepuasan Anda. Nah, saya mengapresiasi ada beberapa murid baru ya, Pak Tri ya. Saya bilang murid baru karena saya selama ini belum mengenal Ibu Bapak yang belum bertanya ya. Ingat ya, ini pertanyaan saya harus disimpan dalam kepala. Saya bukan menyepelekan, tapi saya pasti akan mudah lupa, apalagi kalau Bapak Ibu tidak aktif bertanya atau mungkin berargumen ya. Bahkan ketika tadi ada yang presentasi, saya baru kenal ini presentasinya, tadi ada Mbak siapa tadi saya lupa. No, itu baru aja presentasi aja lupa saya. Nah, jadi penting Ibu Bapak itu dikenal dosen, itu penting. Jadi itu sebuah adab dalam menimba ilmu, itu harus kenal dosen dan dosen harus kenal Anda. Guru harus kenal Anda harus dikenal guru. Itu adalah adab yang pertama. Yang kalau mau ilmunya itu esensi ilmunya terserap. Ya mohon maaf ya, ini kemana-mana ya. Jadi itu ada pertanyaan dari Pak Tri terkait logika. Apakah tadi berhubungan dengan boneka ya? Ya itu Bapak Ibu. Saya kurang tahu maksudnya apa, tapi menarik. Apakah logika itu benar-benar derajatnya tertinggi atau perlu kontrol? Saya bilang logika itu ini Bapak Ibu, logika itu bisa salah. Nah ini saya itu agak kurang waras kalau dinilai oleh orang-orang sekomunitas penelitian pendidikan matematika mungkin di Indonesia ini, karena saya itu menganggap matematika bukan ilmu pasti. Kemudian saya menganggap bahwa logika itu juga mungkin bisa dibuktikan benar, tetapi itu falas ya, keliru ya. Contoh tadi penikmatan seks dan segala macam tadi kan secara logika benar, nah ya kan. Itu kalau dalam real dalam matematika banyak Bapak Ibu, ada logika yang dinyatakan benar secara prosedur, tetapi sebenarnya itu adalah falasi ya, sebuah kekeliruan yang besar. Banyak sekali kekeliruan dalam matematika meskipun itu berdasarkan logika. Bapak Ibu bisa searching dalam seri filsafat bahwa logika itu tidak sepenuhnya lurus ya, bisa saja salah. Bahkan logika sendiri ya, tidak. Kadang-kadang kita menggunakan kata logika, oh tak masuk logika. Berarti kan kita beranggapan bahwa logika itu lurus, padahal belum tentu logika itu benar. Karena logika itu yang main akal, dan akal itu terbatas. Akal itu terbatas. Nah, itu penting Bapak Ibu. Mungkin contohnya akan saya beri contoh di kesempatan lain ya, karena waktu juga tidak memungkinkan. Kemudian ini berhubungan dengan apa tadi ya?
konspirasi. Mungkin saya ya sedikit menyetujui apa yang dikatakan Mbak Orbit tadi ya. Mungkin bukan aliran lebih tepatnya, tetapi bagaimana orang mendalami epistemologi, ya, bagaimana proses terjadinya pengetahuan. Misalkan tadi saya ambil contoh G30 PKI ya, apakah memungkinkan terjadi konspirasi? Kalau ditanya seperti itu, wah, sangat mungkin ya, sangat mungkin orang yang nah kan orang epistemolog itu dia kan yang mencari kebenaran, Pak. Tetapi ingat bahwa yang epistemolog itu juga adalah insan individu yang terkait dengan sosial, dan sosial berhubungan dengan politik, keagamaan dan segala macam. Ada unsur-unsur kekuasaan, unsur-unsur kekuasaan, ya. Sehingga mungkin dirinya sendiri itu membelokkan sejarah. Mungkin terjadi. Sehingga sejarah itu mungkin orang-orang yang mendalami ilmu sejarah itu pasti akan tahu bagaimana membuat sebuah validity atau reliability terkait kebenaran sejarah. Ada metodenya tertentu. Ya. Kalau di kita pasti ya cross check antara pelaku 1, pelaku 2, pelaku 3 sampai ditemukan bukti-bukti maupun saksi-saksi. Nah, sangat mungkin Ibu Bapak bahwa konspirasi itu terjadi. Dalam konteks ini loh ya, orang epistemolog tadi ya, untuk memutarbalikkan sejarah. Tidak hanya kasus yang saya sebutkan ya, bisa dengan yang lain. Ya. Kemudian ada pertanyaan tadi, diskusi yang hangat tadi terkait yang membelokkan sejarah. Ya, saya sedikit ada beberapa kasus yang setuju dengan Claudion, tapi ada yang tidak setuju. Seperti Bu Endang, ada juga yang saya setuju, ada yang tidak setuju. Kayak misalkan pelaku sejarah, apakah dia memungkinkan tidak tahu sejarahnya itu sendiri? Tadi pertanyaan yang ada saya sampaikan. Mungkin saja, Pak, Bu, ya. Ketika kita sekarang ini adalah pelaku sejarah, tetapi yang ada di atas sana, bagaimana mengkonspirasi sejarah itu atau mengkonspirasi kemerdekaannya itu kan kita tidak terlibat di sana. Meskipun kita pahlawan kemerdekaan misalnya, atau pelaku sejarah, artinya yang hidup dalam masa periode sejarah itu. Meskipun kita melihat dengan mata dan merasakan, tetapi skenario itu kita nggak buat, gitu ya Bu Endang ya, dan teman-teman, skenario itu kita tidak buat. Mungkin bisa saja terjadi alami itu artinya memang misalkan berada menjajah dan segala macam, itu tidak ada yang namanya skenario bahwa itu didalangi oleh orang Indonesia tertentu yang undang orang. Nah, mungkin saja dibuat, ya. Tapi kan kita nggak boleh mengklaim ini karena nggak boleh juga kita hanya berpendapat tanpa berbasiskan data. Makanya itu tadi hanya ini ya, sangat miris Bapak Ibu, sejarah itu dipolitisasi. Kita yakin bahwa sejarah itu punya ya tadi saya bilang pelaku sejarah yang banyak sekali ya memang agak miris juga ketika sejarah itu dipolitisasi karena berkaitan dengan kekuasaan dan kekuasaan. Nah, kita memang agak susah untuk membuktikan mana yang benar mana yang enggak, seperti yang disampaikan teman-teman. Tapi yang paling tidak ya, apa yang Anda yakini dan yang Anda yakini itu berdasar apa yang terjadi di lapangan, berdasarkan fakta-fakta, meskipun faktanya itu hanya mungkin sepertiga dari satu, gitu. Maksud saya faktanya satu, kita hanya memiliki atau meyakini sepertiga dari itu, mungkin benar dalam perspektif dari sepertiga itu. Benar bahwa jenderal itu dibunuh, dimasukkan ke lubang buaya, itu kita yakini, itu misalkan sepertiga dari satu tadi. Kemudian kita meyakini bahwa PKI itu ada dan memang berpandangan begini, komunis dan segala macam, tambah lagi keyakinan itu menambah kita sepertiga lagi misalnya. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya maksud. Nah, ini mohon maaf waktu juga ada, tapi saya juga nggak mau menzalimi Ibu Bapak karena waktu